Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'inu ala umrat ni'matin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap bersama kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sebelum kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, biasanya kita tahu dulu pada dulu kita apa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Al-Fatihah. 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 Sekarang kita akan belajar aurat dan jilbab. Kalau dibuka Al-Qur'annya, Quran surah Al-A'raf ayat 22. Sudah, ayat kita tekan bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bighurur falamma zaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma 'aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azim. Saya Arabnya, kalian artinya ya. Fadallahuma Maka dia setelah bighurrin terkena dibuaya, falamma maka tatkala laqas sajarata keduanya rasa pohon, wajat apakah lahuma pada keduanya, sawatuhuma pada keduanya, watafiqa dan keduanya mulai yaksifani menutupi alaihima atas keduanya min waraqil jannah dari daun surga, wa nadahuma dan memanggil keduanya rabbuhuma Tuhan keduanya. alam anhakuma Apakah tidak telah berkata kedua an dari ilkuma itu as-sajarati pohon, wa aqul dan aku katakan lakuma kepada kalian berdua, inna sungguh asyaitona setan lakuma bagi kalian aduun musuh mubinun. yang nyata. Zulfat baca artinya. Al-A'raf ayat 22. Maka dia setan membujuk pada keduanya dengan tipuan. Maka tatkala keduanya merasakan pohon, tampaklah pada keduanya kejelekan aurat keduanya, dan keduanya segera menutupi atas keduanya dari daun surga dan mengambil keduanya oleh Tuhannya. Apakah tidak aku larang kalian berduaan dari pohon itu, dan aku katakan pada keduanya, sungguh setan bagi kalian berdua musuh yang nyata. Turunkan. Al-A'raf ayat 22. Maka dia setan membujuk kepada keduanya dengan
dalam surga dan mengambil keduanya oleh Tuhannya. Apakah tidak aku larang kalian berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepada keduanya, sungguh setan bagi kalian berdua musuh yang nyata. Pada potongan masyarakat Arab ayat 2 ini fadallahuma biguru. Fadallahuma artinya apa? Bigurin Dengan hidayah. Haram kita tergiur bisikan setan yang seolah-olah mengajak kebaikan tapi mengajak ke kesesatan yang melanggar aturan Allah. seperti kisahnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ketika Nabi Adam dibisikkan oleh setan untuk memakan buah terlarang, tapi Nabi Adam tidak tergiur, tapi malah membisikkan Ibu Hawa. Kalau satu enggak membisikkan, satu enggak tergiur, satu enggak tergoda, maka setan itu tidak akan putus asa, akan terus menggoda sampailah kena itunya. Seumpama Zulfa enggak mau keluar, ada setan yang bisikan, keluar aja, enak kok keluar. Zulfa enggak terkeluar, enggak siapa sih keluar. Habis itu setan bisik-bisikan Revi keluar aja sama Zulfa, keluar itu banyak cacak banget. Terus Revi, iya enak deh, sengaja Zulfa. Walaupun keluarnya itu buat beli disuruh ustazah atau disuruh penyanyi, tapi kalau niatnya salah maka salah. Seperti kebaikan tukar dengan kesesatan, petunjuk tukar dengan kesesatan. Nah, seperti makan buah yang terlarang, walaupun dalam bisikannya adalah pohon terlarang itu adalah pohon kekekalan ya, kan bisikannya setan kan makan aja boleh itu nanti kamu akan kekal dalam surga. Kan kayak bisik-bisikan dengan cara yang lembut, menggoda dengan cara lembut. Nah, habis itu Ibu Hawa ya makan aja, habis itu kita akan kekal di dalam surga. Seperti nah, kalau udah makan akan turun dari surga, kan sudah makan bingung Nabi Adam dan Ibu Hawa, jangan turunkan dari surga. Misalnya SMS-an, pacaran, Facebookan, WA-an, ya, itu kita berusaha selalu ingat dengan tipu dayanya setan yang mengajak ke neraka. Waktunya melek, ya melek saja. Jangan dimanfaatkan nanti waktunya main HP, nanti tak selingin dengan PC sama cowok pula. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, kita berusaha untuk menghindarinya. Walaupun setan itu di belakang saat membuku ya, apalagi kalau dipegangin HP, rasanya enak banget, pengen ini, pengen itu ya. Ada suatu godaan ya. Seperti dalam lagu Qur'annya sebagai godaan. Ayo, terus saja. Waspada godaan isinya dunia, waspada godaan hawa nafsu kita, waspada godaan isinya dunia, waspada godaan hawa nafsu kita. Pertama awalnya WA, SMS-an, kenalan. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam Akhi. Pertamanya masih enak, masih kayak kenalan. Boleh kenalan enggak? Boleh ya. Namanya setan dan budaya setan ada aja maunya ya. Aku mau lihat kamu. Mau lihat kita ketemu di sini. Pertama kayak gitu. Pertama habis itu pacaran. Emang enak banget kan tipu dayanya setan ya, kita berusaha untuk menghindarinya biar tidak kena tipu dayanya setan. Walaupun awalnya nanti kita pengajian bareng ya, berangkatnya bareng ya, nah, itu kebaikan apa enggak? Yang pengajian kebaikan apa enggak? Kebaikan. Tapi setannya mengajak kesesatan, alasan berangkat bareng ya, berangkat pengajian bareng. Padahal kalau ada wanita yang
wajib mencontoh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ketika terbukanya aurat, maka mereka segera untuk menutupinya. Nah, kita berusaha seperti itu. Ketika kita melepas jilbab, ketika di luar kita harus cepat-cepat untuk menggunakan jilbabnya. Jangan malah ketika keluar jilbabnya dibuka, diurut-urut kayak yang di luar sana, malah kelihatan badannya. Nah, jangan bangga, enak ya ISIS suami saya sekarang dibuka jilbabnya, enak banget kayak gitu. Ya ketika udah melakukan kesalahan, maka segera untuk bertobat ya. Dijelaskan dengan ceritanya Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita wajib segera untuk bertobat. Bahwasanya Allah itu maha pengampun, maha pemaaf ya. Apapun dosanya itu pasti akan dimaafkan, diampuni, kecuali dosa syirik, dosa yang terbesar ya. Walaupun Revi gosok sandalnya orang, aku kan diutus punya cepet-cepet, itu ada sandal di musola, ambil aja sandal ini, enak kayaknya. Tapi Revi itu dapat asal beralih, ini kan sandalnya jilbab, nggak boleh digosok ya. Aku langsung tobat, langsung minta ampun kepada Allah. Bahwasanya Allah itu maha pengampun. Masa ketika misalnya juga Dewa membuat kesalahan sama Revi, Dewa minta maaf, tapi Revi nggak maafin, itu salah apa enggak? Salah. Allah aja maaf. Masa kita hambanya enggak maaf ya. Kita berusaha seperti sifatnya Allah yang maha pengampun, dan kita berusaha wajib bertobat ketika melakukan kesalahan. Lanjut pada potongan yang ketiga, Roma. Baca. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilka syajarati Haram hukumnya untuk kita tidak mematuhi larangan Allah. Misalnya Ibu Hawa dan Nabi Adam, ketika mereka sedang memakan buah terlarang, maka Allah murka kepada mereka dan menyeru kepada mereka untuk apa? Karena aku telah melarang padamu untuk memakan buah-buah itu. Kenapa kamu memakannya? Sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Ya. Kita haram untuk tidak mematuhi larangan Allah. Larangan Allah itu seperti apa aja? Hal kecilnya membuka aurat, terus mendekati zina. Udah dijelaskan bahwasanya wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Tapi kitanya ngeyel, masih aja bahwasanya udah dilarang ini. Kamu jangan, Revi, kamu jangan kesini. Tutup aja di situ, ngeyel nggak? Ya. Dan disuruh nggak boleh mendekati zina, malah mendekati zina. Tutuplah auratmu, jagalah auratmu. Kita waktu keluar masih ada yang pakai aurat terlalu pendek, yang nggak menutup aurat, jilbabnya masih diubet-ubet ya, masih terbuka dadanya. Kita berusaha untuk menutup aurat. Wajib belajar Al-Quran untuk mendapatkan peringatan dari Allah. Al-Quran adalah petunjuk ya. Kalau kita selalu belajar Al-Quran, kita akan mendapat petunjuknya dari Allah. Karena kebaikan untuk kita bukan untuk Allah. Kalau kita sholat, baca Al-Quran, itu untuk siapa? Untuk kita kan pahalanya, bukan untuk Allah. Kita kan yang akan mendapatkan pahala, bukan untuk Allah saja. Kita yang butuh, kita yang masuk surga, kita Allah yang butuh. Kita kan, kita berusaha ketika dalam dunia, masih dalam dunia, melakukan hal-hal kebaikan, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Lanjut bacaan yang terakhir, wa aqallahu inna syaitana lakum aduwwun mubin. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa setan adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata ada 3. 1. Hawa nafsu. 2. Pikiran dunia atau isinya dunia. 3. Pengganggu yang menghembus-hembuskan bisik-bisikannya. 1. Hawa nafsu. Pahala susah hawa nafsu ini. Pikiran tersanjung kemauan pada harta dan benda. Seumpama kalian disuruh pelatihan, anjingnya disuruh pelatihan ke Surabaya, berarti aku mau hawa
pelatihan di Surabaya, apa aja belum bisa ke sana. Nah, itu hawa nafsu kita. Padahal niat kita pelatihan karena untuk menyebarkan ilmu agamanya Allah. Ketika disuruh pelatihan ya lillahi ta'ala, bukan karena untuk disanjung dan lain sebagainya. Hawa nafsu seperti contohnya seperti apa aja? Ayo seperti apa aja hawa nafsu contohnya? Hal kecilnya, pengen pacaran, ya, pengen pacaran ya. Ketika hawa nafsunya pengen pacaran, dilihat teman-teman yang di rumah, enak ya teman-teman yang di rumah udah boncengan sama cowok sana sini, bisa peluk sana sini. Kita yang dalam pondok ini terkurung, main HP nggak bisa, terus ini nggak bisa ya. Kita harus bersyukur dalam pondok dijaga. Di luar coba kalau kita nggak dipondokin, kita nggak dalam pondok, gimana? Bobrok kan, malah pengen sana sini menutupi hawa nafsu. Seperti halnya makan, perutnya sudah kenyang, tapi makanannya enak. Lanjut makan atau sudah berhenti makan? Lanjut makan ya. Seumpama udah makan 1 piring, pertama lauknya tempe atau ayam. Kedua datanglah teman yang bawa makanan lagi, lauknya bebek goreng. Padahal perutnya sudah kenyang. Pengen makan lagi nggak? Terus temennya datang lagi bawa beramai bakar. Nah itu hawa nafsu. Padahal udah kenyang tapi aku pengen makan nih. Ini enak banget. Soalnya kalau nggak dimakan nanti dihabisin sama temennya. Makan terus, padahal itu dunia. Di dalam hadis kan udah dijelaskan tidak boleh makan berlebihan. Makanlah sebelum kenyang. Ya. Yang kedua adalah isinya dunia. Isinya dunia harta, tahta, keluarga, dan asmara. Ketika kita mondok di sini, kita jauh dari keluarga nggak? Jauh banget. Kita meninggalkan yang di rumah. Waktu di pondok ya alhamdulillah masih ada teman-temannya. Punya istilahnya itu ibarat orang tua kita, teman-teman dari ibarat saudara ya. Jangan sampai nggak kerasan. Ya aku pengen pulang lah, nggak enak di pondok, rasanya nggak ditemenin lah, gitu keluarga ya. Itu dunia ya. Setan tuh ada aja bisikan, kamu pulang aja, kan di rumah ada hajatan, adikmu sunat, kan di rumah kan ada hajatan, kakakmu nikah, pulang aja, enak kok di rumah itu. Selanjut ya enak di rumah. Itu adalah dunia keluarga terus harta. Lihat teman-temannya di luar itu, enaknya teman kerja aku nggak kerja di sini, nganggur kayak gitu. Harta, asmara. Apa itu asmara? Cinta. Umumnya pada remaja kayak gini masih kayak pengen rasanya kepo. Apa sih itu? Apa sih itu? Siapakah itu? Dalam diri kita mesti kayak gitu. Nah, kita harus hindari, kita berusaha untuk menghindari hawa nafsu dan bisikan para setan. Setan dalam maksudnya nyata, lebih nyata itu. Teman pun juga termasuk bisa jadi setan dan juga bukan setan, tergantung. Kalau temennya lagi malas untuk ngaji, maka harus diingatkan. Jangan malah udah nggak usah ngaji. Di sini aja ya Reva ya, nggak usah ngaji Reva, tidur aja enak kok. Nggak usah ngaji, aku sih ngaji jumpa ini suruh ngaji ya. Yang ketiga adalah pengganggu yang membus-buskan dan bisik-bisikan pada dada manusia. Supaya tentang manusia yang terdiri dari iblis, setan dan sebagainya. Cukup sekian adik kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Saksikan lagi di channel selanjutnya. Bila untuk video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.